Shalom keluarga besar GBI Point Square. Jumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Saya akan memberikan pedoman perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus dalam menebus umatnya. Hanya orang dewasa dan telah percaya yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Anak-anak di bawah 12 tahun dilarang ambil bagian. Roti dapat diganti dengan biskuit atau crackers, dan anggur dapat diganti dengan sirup atau teh sesuai dengan jumlah keluarga. Roti dan anggur perjamuan harap dipersiapkan sebelum ibadah dimulai, dan perjamuan kudus dilakukan setelah penyampaian firman Tuhan oleh hamba Tuhan. Roti dan anggur perjamuan dibagikan oleh kepala keluarga atau ibu rumah tangga sesuai arahan dari hamba Tuhan. Pelaksanaan perjamuan roti dan anggur mengikuti arahan dari hamba Tuhan melalui siaran ibadah online. Seluruh jemaat harap mempersiapkan hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam GBI Point Square. Shalom, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Hari ini kita akan beribadah ya. Dan sebelum ibadah ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, ibadah kali ini dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan disertai oleh perjamuan kudus. Yuk, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua yang harus kami sampaikan adalah KUL. Yuk Bapak dan Ibu, tergabung yuk di KUL yuk. Ini sangat penting loh, di masa kita tidak bisa kemana-mana. Kita perlu teman rohani, kita perlu sahabat rohani yang saling menguatkan. Yuk, ada informasi di layar kaca Bapak dan Ibu mengenai KUL, gembalanya, dan nomornya. Gampang sekali, tinggal hubungi gembalanya dan Ibu dan Bapak bisa bergabung langsung. Nah, yang ketiga, persembahan. Bapak dan Ibu bisa yuk kita langsung memberikan persembahan dengan cara yang lebih cepat. Ada nomor rekening, yaitu 2 nomor rekening atas nama gereja. Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer, atau bisa juga dengan cara memindai. Ada dengan fasilitas QRIS. Nah, yang ketiga, nah ini dia, hore! GBI Point Square berulang tahun yang ke-9. Yuk kita tonton dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan kita semua. Sebelum ibadah, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat dan kasih Bapa untuk kami semua. Kami semua dipersiapkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapa lawat kami dimanapun kami berada. Berikan Tuhan Yesus kesempatan untuk kami benar-benar memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami. Bapa, berkati mereka yang sakit, terutama mereka yang terkena dampak virus COVID-19. Kami percaya berkat kesembuhan tetap masih ada untuk mereka. Bahkan semua tenaga medis Tuhan proteksi dengan sempurna. Berkati bangsa negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, dari mulai pimpinan tertinggi sampai juga pimpinan di daerah-daerah, Bapak Presiden kami dan juga wakilnya Tuhan, dan semua lapisan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Engkau memberikan kesempatan mereka menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan. Diberkati juga Tuhan gereja kami, mulai dari GBI Gatot Subroto, Bapak Gembala Sidang kami, dan juga semua karayon, bahkan juga khususnya Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Suwardi. Tuhan berkati mereka, dan semua pelayanan Tuhan berkati untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan Poins diberkati. Amin. Poins diberkati, Poins dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Poins diberkati, Poins dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah. Kali ini berbeda. Kenapa? Karena kali ini kita merayakan penyertaan Tuhan yang sudah 9 tahun kepada gereja kita.
2011 tepatnya, saat itu 12 Juni. Terlambat sedikit, berapa hari, gak apa-apa. Kasih Tuhan tidak pernah terlambat, pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu ada, nyata. Bukan cuma sampai hari ini, tapi kita tahu sama-sama masa depan gereja ini ada di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana yang pasti akan Dia kerjakan, Dia lakukan. Bukan cuma janji. Musim demi musim sudah kita jalani bersama. 9 tahun bukan waktu yang sebentar. Tuhan Yesus baik dan tetap baik. Terpujilah Tuhan. Ada satu pujian mengatakan musim akan selalu berganti. Tapi satu hal kita tahu, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, tetap selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan pasti menolongku. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Lagu ini mengatakan Tuhan selalu menolongku. Saya ingat apa yang sudah dialami oleh gereja kita bersama-sama. Bukan cuma suka, ada duka. Ada pernah sedikit kekhawatiran, ketakutan, mungkin ada ancaman. Tapi Tuhan buktikan janjinya iya dan amin. Selalu Dia tepati. Ancaman apapun juga bentuknya, Tuhan gagalkan. Mungkin bentuknya sebuah kekhawatiran, Tuhan datang buktikan, aku ada. Bapak Ibu Saudara percaya saja. Kalau Tuhan sudah pelihara gereja ini 9 tahun, masa sampai di sini saja saya gak yakin itu. Masih ada ke depan yang sudah Tuhan rencanakan dan pasti dijadikan. Percaya, karena Tuhan selalu menolong kita.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kita. Sehelai di rambutku Tuhan, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia selalu mengenyangkan kita, mencukupkan kita, bahkan berlimpah-limpah. Amin. Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya saudara, Tuhan akan terus pelihara kita. Tuhan akan terus pelihara gereja kita ini, GBI Point Square Lantai M. Terpuji-pujilah Tuhan. Kita akan siap memuji Tuhan karena Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Haleluya. Silakan Elia. Haleluya. Selama 9 tahun Tuhan menyertai GBI Point Square. Tuhan memberkati GBI Point Square. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kita siap untuk memuji Tuhan. Mari semuanya angkat pujian ini. Haleluya. Kasih setiamu tidak pernah berakhir buat kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya
bagi gereja kami Tuhan. Amin. Biar kasih setiamu terus mengalir bagi gereja kami. Amin. Bahkan bagi setiap kami umatmu dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Alkitab berkata bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti pesan ini juga buat saudara dan saya. Setelah Tuhan terangkat ke sorga, 120 murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka jangan pergi dari kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah seperti tiupan angin keras di ruangan itu. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini kita sebut sebagai Pentakosta yang pertama. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Karena itu Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita, murid-muridnya, untuk menjadi saksi. Yaitu pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Ini yang disebutkan dengan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan amanat agung dengan sungguh-sungguh. Ada berapa banyak yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus? Sebelum Roh Kudus dan dalam Pentakosta pertama dicurahkan,
murid-muridnya semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Hal ini juga dilakukan pada waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street, Los Angeles, yang kita sebut sebagai Pentakosta kedua. Saya percaya ini juga berlaku untuk Pentakosta ketiga. Sebelum pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, maka umat Tuhan semua harus bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Selama beberapa tahun terakhir, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana untuk membuat umat Tuhan semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Tetapi yang luar biasa, hari-hari ini kita melihat bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan memaksa kita, umat Tuhan, agar kita semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bagi saya, ini adalah tanda bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga akan segera terjadi. Hal ini juga dinubuatkan oleh nabi-nabinya, seperti Cindy Jacob, Chuck Pierce, James Goll. Cindy Jacob bahkan bernubuat untuk gereja kita, bahwa akan makin banyak gereja-gereja yang akan ditanam, dan akan banyak muncul murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan akan turun di gereja-gereja ini. Dan bahkan mereka, yaitu saudara akan diutus sampai ke ujung-ujung bumi. Sedangkan James Goll melihat bahwa orang-orang di Indonesia sedang catching the fire. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah mereka berbahasa roh. Saya rindu agar saudara semua dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, karena banyak manfaatnya. 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Karena itu pada waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang akan memenuhi kita. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu mengalami sukacita yang berlimpah-limpah untuk melawan ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya, manusia roh kita yang akan dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 berkata, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan bernyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya itu harus bisa memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan tubuh kita, dengan cara bertepuk tangan, mengangkat tangan, melompat, menari, dan lain-lain. Dan kita memuji Tuhan dengan akal budi kita, jiwa kita, kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Contoh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, dan lain-lain. Dan roh kita akan berdoa, memuji, dan menyembah kalau kita berbahasa roh. Kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita akan bisa berdoa, memuji, dan menyembah lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan bahasa yang kita mengerti. Karena itu, sekali lagi saya merindukan agar semua saudara bisa berbahasa roh. Katakan amin. Apa yang terjadi
setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat. Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan sekitar 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Menurut data dari PBB, pada zaman itu populasi dunia sekitar 300 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Sehingga 3.000 orang waktu itu setara dengan sekitar 78.000 orang saat ini. Kita harus percaya bahwa sekali berkhotbah 78.000 orang bertobat dan dibaptis. Dengan berkhotbah secara online, hal ini lebih mungkin terjadi. Hal yang kedua yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu terjadinya tanda-tanda dan mujizat, sign and wonders. Para rasul dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus saja bisa menyembuhkan orang. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau orang yang dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat, sign and wonder akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 14 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Dan tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada waktu acara lawatan Roh Kudus Pulihkan Indonesiaku tanggal 29 Mei yang lalu, Cindy Jacob bernubuat bahwa Indonesia akan menjadi sangat penting dalam sejarah kekristenan. Mujizat-mujizat seperti orang buta melihat, orang tuli mendengar akan merupakan hal yang biasa yang akan terjadi di gereja-gereja lokal. Wow! Orang-orang muda akan mendapatkan jubah mujizat. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Haleluya! Hal yang ketiga yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga membuat banyak orang bertobat, yaitu cara hidup jemaat berubah. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Judul Mazmur 119 yang merupakan pasal dengan ayat terpanjang dalam Alkitab adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu akan berbahagia. Dalam pandemi COVID-19 kita harus banyak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan agar supaya kita berbahagia, sehingga kita bisa mengatasi segala dampak yang buruk akibat pandemi COVID-19. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan memberikan tema tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun dimensi yang baru adalah seperti sekarang ini. Di mana dengan adanya pandemi COVID-19, kita sekarang memasuki new normal. Ayat emas yang Tuhan berikan adalah dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Melalui 2 ayat emas ini, Tuhan berkata bahwa kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti kemuliaan Dia di dalam kita semakin besar, maka berkat secara jasmani yang akan kita terima akan semakin besar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Wow. Tanggal 1 Januari 2020, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkata bahwa memasuki tahun 2020 dalam bekerja mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang lama, tetapi harus menuruti firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Ternyata hal-hal ini yang sedang terjadi. Kita sedang memasuki resesi ekonomi secara global. Cara-cara yang lama dalam bekerja sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita harus bekerja menurut tuntunan firman Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Untuk itu, kita harus menjadi serupa, makin menjadi serupa dengan gambarnya. Orang yang menjadi serupa dengan gambarnya, itu adalah murid Tuhan Yesus. Dengan goncangan ekonomi global yang sedang terjadi saat ini, banyak dari generasi milenial dan generasi Z harus menghadapi kenyataan bahwa betapa rapuhnya budaya mereka dan kehidupan yang dibangun di atasnya. Padahal selama ini mereka begitu percaya diri dan bahkan sombong. Maaf, mereka merasa tidak perlu melibatkan Tuhan, tidak perlu bertanya kepada Tuhan dalam sebuah resep kesuksesan. Sekarang mereka akan tergoncang. Karena itu saya percaya bahwa melalui pandemi COVID-19 ini, banyak orang-orang muda yang bertobat dari cara-cara yang lama. Mereka kalau mau diberkati dalam seluruh yang dikerjakan, engkau harus menjadi murid sehingga peka terhadap tuntunan Tuhan. Tidak salah kalau akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Hal yang kedua, cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan bahwa mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Yang ketiga, cara hidup jemaat berubah. Mereka suka memberi. Suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam keadaan krisis ekonomi ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi dan menabur. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara harus saling memperhatikan mereka-mereka yang ada di kul-kul. Cara hidup jemaat berubah. Mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi,
Mereka semua suka membaca Alkitab, suka berdoa, unity, suka memberi, suka memuji Allah dengan gembira dan tulus hati. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! 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 Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Goncangan terjadi. Aniaya yang hebat terjadi kepada orang-orang percaya di Yerusalem. Selain rasul-rasul, mereka semua harus lari ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dan pada akhirnya ke ujung bumi. Mereka selama ini berada di zona nyaman di Yerusalem. Mereka biasa berkumpul dalam unity, membaca Alkitab, berdoa, dan memuji bersama-sama dengan sukacita. Suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka berpikir menjadi orang Kristen hanya seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka harus pergi menginjil. Caranya bagaimana? Aniaya diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya melalui goncangan pandemi COVID-19 ini, kita umat Tuhan yang selama ini ada di zona nyaman juga akan dipaksa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Selain goncangan, juga terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pengertian bahwa yang memperoleh keselamatan hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi dengan adanya pertobatan dari Cornelius yang bukan orang Yahudi, dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka berbahasa roh. Dengan perdebatan yang cukup panjang, akhirnya lewat kesaksian Petrus, para rasul dan seluruh orang percaya di Yudea dapat menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita juga mengalami perubahan paradigma dalam pelayanan kita. Yang tadinya kita beribadah di gedung gereja, kita berkumpul bersama-sama, bisa berjabatan tangan, saling berpelukan, menyatakan kasih kita, melakukan penumpangan tangan. Sekarang berubah total menjadi ibadah online. Bahkan ada yang tidak bisa melakukan online, sehingga tidak bisa beribadah. Kita memasuki new normal dan tidak bisa melakukan seperti hal-hal di atas. Kita tidak tahu dengan pasti bentuk ibadah kita selanjutnya. Tetapi yang Tuhan mau, kita bisa menerima perubahan paradigma dalam pelayanan ini. Karena sama seperti yang terjadi pada waktu itu, dengan adanya perubahan paradigma, justru terjadi penuaian yang jauh lebih besar. Itu juga yang akan terjadi pada kita pada hari-hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan dia Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh saat oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Jamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang terdampak oleh krisis ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau akan dicukupkan, malah berkelimpahan di dalam segala hal. Terima. Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Pakai anak-anak-Mu semua ini Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu di masa pandemi ini buat anak-anak-Mu. Engkau mengasihi anak-anak-Mu semua. Hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa. Curahkan damai sejahtera-Mu pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Gembala. Saya juga mengundang Ibu karena ini adalah waktu yang khusus untuk bersama-sama ada di hadapan kita. Bapak Suwardi yang terkasih, Ibu Yuli yang terkasih, kemudian juga Bapak Wakil Gembala, Bapak Dedi Noya yang terkasih tentunya, dan Bapak Ipo Malfonso juga yang terkasih. Saya mengundang untuk ada di sini mewakili para penatua, dan tentunya tidak lain adalah Ketua doa kita Bapak Doa Manalu. Saya persilakan, monggo. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita perayaan ulang tahun gereja kita pada tahun ini kita tidak rayakan seperti biasanya. Selama 8 tahun kita bersama-sama, kita merayakannya dan kita bersuka cita. Tetapi khusus untuk tahun ini kita merayakannya secara khusus. Kita hanya kumpul beberapa orang saudara, karena memang kondisi hari ini membuat kita tidak dapat bertemu satu sama yang lain. Tapi saya percaya tentu perayaan ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai setiap kita sehingga kita boleh sampai ada di tahun yang ke-9 ini saudara. Saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah setia beribadah, melayani, beribadah bersama-sama dengan kami menjadi sebuah keluarga, yaitu yang kita declare bersama-sama pada tanggal 12 Juni 9 tahun yang lalu saudara, sebagai sebuah keluarga. Sehingga mulai saat itu sampai hari ini kita tetap masih ada. Kalau sampai hari ini saya masih boleh ada di tempat ini melayani, saya percaya itu karena dukungan Bapak Ibu sekalian, doa Bapak Ibu sekalian, sehingga itu membuat kami dapat bertahan untuk terus melayani saudara. Dan saya berdoa biarlah perayaan kali ini itu juga boleh Bapak Ibu rayakan sendiri di rumah. Dan saya berdoa bila setiap rumah di mana Bapak Ibu berada, Tuhan hadir tengah-tengah saudara, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melawat keluarga saudara, bahkan Tuhan memberkati keluarga di mana Bapak Ibu berada. Saya percaya hari-hari ini ke depan ini tidak menjadi lebih baik atau lebih mudah saudara, tapi saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah kurang. Dia selalu setia menyertai saudara. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Hari-hari ini kita akan melihat akan ada banyak hal-hal yang baru terjadi. Tapi Bapak Ibu percaya penyertaan Tuhan juga selalu baru tiap hari. Rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Dikatakan kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya percaya perayaan ulang tahun kali ini
Biarlah Bapak Ibu boleh merayakannya bersama-sama dengan keluarga di rumah demi rumah. Amin. Mari kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala kita, Bapak Noya. Terima kasih Pak Gembala. Shalom semuanya, shalom Bapak dan Ibu yang menonton channel ini. Selamat ulang tahun yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kita akan lihat, dengar apa yang disampaikan oleh penatua kita, Pak Ipo, yang selama ini mendampingi kami di dalam pengembalaan, sehingga pelayanan gereja ini boleh terus berjalan. Pak Ipo, kami persilakan. Terima kasih Pak Gembala. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami dari pengerja GBI Point Square mengucapkan terima kasih atas partisipasi selama ini dari jemaat yang bersama-sama telah beribadah bersama kami di tempat ini di GBI Point Square. Dan pada ulang tahun yang ke-9 kali ini kita akan memasuki dimensi yang baru. Dan kita sudah melakukan hal-hal yang baru. Tentunya akan banyak tantangan yang baru. Tapi kami percaya atas perkenanan Tuhan, kami melayani di sini, kita bersama-sama, kita akan masuk di dimensi yang baru, dan kita akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk segenap tim pelayanan, untuk Wakil Gembala, para penatua, para kabit, para pelayan Tuhan yang selama ini boleh bersama-sama sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Nah, secara khusus juga saya berterima kasih untuk para gembala-gembala KUL. Saya percaya gembala-gembala KUL adalah perpanjangan tangan daripada pelayanan penggembalaan. Terima kasih buat setiap para gembala KUL dan tim yang selama ini terus melayani umat Tuhan. Nah, secara khusus pada ulang tahun yang ke-9 ini, saya mengajak setiap jemaat Tuhan, mari bergabung di dalam KUL. KUL-KUL yang ada, yang kita adakan secara online. Saya percaya lewat persekutuan, lewat komunitas di KUL-KUL yang ada, Bapak Ibu akan terlayani dengan baik. Di mana di sana Bapak Ibu bisa terus berinteraksi, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, membahas firman Tuhan bersama-sama, sehingga kita bisa tetap terikat dalam sebuah jaringan keluarga untuk kita bersama-sama bertumbuh dan saling membangun satu sama yang lainnya, sehingga kita boleh menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya Bapak Ibu untuk terus bersedia bergabung bersama dengan kami di KUL dan ikuti ibadah kami selanjutnya dalam ibadah online sampai ada pemberitahuan lebih lanjut kalau kita bisa beribadah tatap muka kembali. Sekali lagi terima kasih untuk segala dukungan, partisipasi dan segala apa yang Bapak Ibu sudah lakukan bagi gereja Point Square ini sehingga gereja ini boleh tetap ada sampai hari ini. Saya juga bersyukur buat para pemimpin rohani kami, khususnya untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, juga untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Terima kasih untuk bimbingan daripada pemimpin rohani kami, sehingga pelayanan ini juga boleh terus berjalan, dan pengurapan dari Tuhan dari atas boleh turun sampai kepada setiap kami dan turun sampai kepada jemaat Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-9. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari jemaat Tuhan, semua yang ada dimanapun berada, di rumah, mari kita angkat tangan kita mau bersyukur, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik Tuhan. Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang membimbing kami Tuhan ke jalan yang benar, ke rumput yang hijau. 9 tahun Bapa, Engkau menyertai GBI Point Square Tuhan. Engkau menyertai seluruh jemaat-Mu. Engkau menuntun seluruh jemaat-Mu. Engkau yang memelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di setiap jemaat-Mu Tuhan. Ini yang kami syukuri Tuhan. Sekalipun di tengah kondisi seperti ini Tuhan, tapi kami percaya ajaib Tuhan
ajaib Tuhan atas segala yang terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Kalau kami boleh terus Tuhan tetap melayani Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan itu karena urapan-Mu Tuhan yang ada atas setiap jemaat dan hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengatakan Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, Engkau yang tidak pernah Tuhan terpikirkan oleh apapun Tuhan yang terjadi dalam gereja-Mu ini Tuhan. Engkau menyediakan dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah kami seluruh Tuhan, jemaat pengerja gembala Bapa, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Biar segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus saja Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah pelayanan GBI Pound Square ini Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan yang diharumkan Tuhan di atas segala pelayanan Pound Square ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Bapa, kalau kami boleh melihat campur tangan Tuhan atas GBI selama 9 tahun Bapa, kami percaya ke depan Tuhan Engkau akan menyatakan perkara yang ajaib Tuhan. Bapa, dimensi yang baru Tuhan, ibadah yang baru Tuhan, pelayanan yang baru Tuhan, itu akan melanda, akan melawat gereja Pound Square ini Tuhan. Dan akan kami melihat Tuhan bagaimana Tuhan yang akan menuntun Tuhan ke depan rencana-rencana daripada pelayanan GBI Pound Square ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan, kalau kami boleh Bapak ada di tengah-tengah pelayanan daripada GBI Gatot Subroto Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatin Tuhan gembala sidang kami Bapak, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, dan juga Tuhan gembala rayon kami Bapak Budianto Totong Tuhan. Dan juga Tuhan Bapak buat gembala sidang, buat gembala cabang kami Bapak Pendeta Suardi Tuhan, beserta seluruh pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Satu hal yang kami katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur Tuhan, Bapak berkat-Mu turun dari kepala, janggut dan jubah, bahkan seluruhnya Tuhan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini yang kami syukuri Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat 9 tahun ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat cara-cara Tuhan yang ajaib, dimensi yang baru, roh yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, pengurapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur buat gereja-Mu Tuhan, GBI Pound Square ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah? 1, 2, 3. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu.
Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah demi rumah, keluarga demi keluarga Tuhan. Anugerah-Mu, berkat-Mu tercurah Tuhan. Perlindungan-Mu, kuasa-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Bahkan perkenanan-Mu Tuhan turun atas setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan. Bila keluarga umat-Mu semakin hari Tuhan, semakin bertumbuh, menjadi kuat dan lebih kuat lagi Tuhan. Dan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Pantekosta yang ketiga ini Tuhan. Dan boleh mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Kau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas umat-Mu Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.